kita dapat belajar dalam keadaan yang baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan anak-anak untuk absen melalui WA Group ya. Jadi ibu akan mengetahui kehadiran kalian berdasarkan pesan yang kalian kirim melalui WA Group. Selanjutnya, minggu lalu kita telah membahas tentang wafatnya Nabi Muhammad. Nah, pada pembahasan kita hari ini itu akan bersambung ya. Jadinya akan berkaitan dengan pelajaran kita yang lalu. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai meneladani sikap Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sudah ada yang tahu siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Di pelajaran kita hari ini, ibu akan menampilkan sebuah video yang menceritakan tentang kisah Sayyidina Abu Bakar. Nah, sebelum ibu menampilkan video yang telah ibu siapkan, ibu akan menjelaskan sedikit tentang siapa itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi yang menjadi khalifah. Lebih tepatnya adalah khalifah yang pertama. Apa itu khalifah? Khalifah adalah pengganti Rasulullah setelah beliau meninggal. Jadi ketika Rasulullah telah wafat, kan umat muslim pada saat itu mengalami kekosongan pemimpin. Sehingga mau tidak mau para umat muslim pada saat itu mencari sosok pengganti Nabi. Siapa yang akan memimpin umat Islam yang ada pada saat itu. Nah, pada akhirnya terpilihlah para Khulafaur Rasyidin ini. Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Pada pertemuan kali hari ini kita akan membahas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar ini adalah salah satu dari sahabat Nabi. Dari sekian banyaknya sahabat Nabi, beliau adalah khalifah yang pertama. Beliau telah terpilih menjadi khalifah yang pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, kemudian dilanjutkan lagi kepada Sayyidina Utsman, dan yang terakhir adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Loh, mengapa kok penggantinya Nabi itu tidak Nabi selanjutnya? Kok malah jadi khalifah? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Kalau Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, maka yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Difahami ya? Sampai di sini bisa difahami. Nah, setelah meninggalnya Nabi Muhammad ini, akhirnya dipilihlah seorang khalifah yang menggantikan posisi beliau untuk memimpin umat Islam. Maka terpilihlah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa beliau memiliki gelar As-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Makanya beliau diberi gelar oleh Nabi menjadi As-Siddiq, sehingga nama lengkap beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah sebutan beliau ya. Nah, cukup untuk penjelasan dari ibu. Selanjutnya kita akan mendalami kisah hidup Sayyidina Abu Bakar melalui video yang telah ibu sediakan. Ibu harap video nanti bisa dilihat dan juga diamati. Kemudian di akhir akan kita bahas bersama-sama. Begitu ya. Nah, yuk mari kita simak. Gaji Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah, menggantikan posisi Nabi setelah Nabi wafat. Ketika ia diangkat sebagai khalifah, Abu Bakar memberikan pidato di depan kaum muslimin. Ia mengatakan bahwa, "Wahai kaum muslimin, taatilah saya selama saya taat terhadap perintah Allah. Namun kalian tidak perlu mentaati perintah ketika saya menyimpang dari perintah Allah."
Selama kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar memimpin umat Islam. Pada 6 bulan pertama masa jabatannya, Abu Bakar tidak menerima gaji karena kas Baitul Mal digunakan untuk mencukupi kebutuhan umat. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, setiap hari Abu Bakar membawa gulungan pakaian yang ia jual di Pasar Baqi, Madinah. Suatu pagi, ketika Abu Bakar akan berjualan ke pasar, ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Sahabat Umar heran dengan kumpulan kain yang dibawa Abu Bakar. Kemudian bertanya, "Mau kemana, wahai Khalifah Abu Bakar?" Sambil tersenyum, Abu Bakar pun menjawab pertanyaan Umar, "Mau berdagang ke pasar." Umar yang belum mengerti pun melanjutkan pertanyaannya, "Jika engkau sibuk berdagang, lalu bagaimana nasib umat, wahai Khalifah?" Sambil menunjuk kain yang dibawanya, Abu Bakar berkata, "Jika aku tidak berdagang, lalu bagaimana aku harus mencukupi kebutuhan keluargaku?" Mendengar perkataan Abu Bakar, Umar memutuskan untuk mengajaknya menuju Baitul Mal. "Sudah, kalau gitu, engkau ikut bersama saya menuju Baitul Mal. Di sana engkau akan bertemu dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Biar dia saja yang menentukan berapa jumlah gaji yang engkau terima sebagai khalifah." Setelah di Baitul Mal, Abu Ubaidah bersama Umar bin Khattab memutuskan untuk memberikan Abu Bakar gaji sebanyak 6.000 dirham per tahun. Dengan gaji itu, Abu Bakar mencukupi kebutuhan keluarganya. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar secara rutin mendapat gajinya dari Baitul Mal. Namun setelah ia sakit, Abu Bakar meminta kepada anaknya yaitu Aisyah untuk mengembalikan semua gaji yang ia terima dari Baitul Mal. Tidak lama setelah itu, Abu Bakar wafat. Ia tidak meninggalkan dinar maupun dirham. Semua uang yang ia miliki sudah ia sedekahkan demi kemaslahatan umat. Abu Bakar hanya meninggalkan seekor unta perah dan sebuah mangkuk, yang seperti pesan Abu Bakar agar Aisyah memberikan mangkuk tersebut kepada khalifah selanjutnya, yaitu Umar bin Khattab. Abu Bakar patut menjadi contoh teladan para pemimpin umat Islam dalam hal kesederhanaan. Umar bin Khattab pun mendoakan, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kebaikan kepada Abu Bakar beserta keluarganya. Abu Bakar dan kain kafan yang lusuh. Abu Bakar adalah salah satu sahabat dekat Rasulullah. Ia terkenal atas sifat zuhudnya. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menggantikan posisi beliau menjadi khalifah. Setelah 2 tahun lebih beliau memimpin umat, Khalifah Abu Bakar tiba-tiba jatuh sakit. Aisyah yang khawatir akan kondisi ayahnya, kemudian langsung menjenguknya dan menemukan Abu Bakar sedang terbaring lemah di ranjang. Aisyah pun menawarkan dirinya untuk memanggilkan tabib. "Wahai ayah, bagaimana jika aku panggilkan tabib untuk mengobatimu?" Khalifah Abu Bakar menolak tawaran Aisyah. Beliau mengatakan, "Ayah sudah ditangani tabib." Aisyah masih khawatir dengan kondisi sang ayah, bertanya kembali, "Lalu bagaimana kata tabib?" Khalifah Abu Bakar menjawab sambil tersenyum. Kata tabib, "Ayah boleh melakukan apapun yang ayah inginkan." Abu Bakar yang menyadari bahwa umurnya tidak lama lagi, meminta Aisyah untuk menyiapkan segala hal terkait dengan pemakaman beliau. Mendengar hal tersebut, Aisyah jadi semakin sedih. Namun, ia berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihannya di depan sang ayah. Aisyah pun mencoba menyibukkan dirinya dengan menyiapkan setiap keperluan. Di tengah persiapan, Aisyah teringat bahwa mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Semua uangnya sudah mereka sedekahkan demi kepentingan umat. Ia pun bertanya kepada sang ayah, "Dengan kain mana aku nanti mengkafani ayah?" Abu Bakar dengan lembut menjawab, "Dengan baju yang biasa aku pakai ketika makmum sholat bersama Rasulullah." Aisyah bertanya lagi kepada sang ayah, "Baju itu sudah usang ayah, apa tidak sebaiknya aku belikan kain kafan yang baru?" Abu Bakar menjawab Aisyah dengan gelengan kepala, "Orang hidup lebih berhak atas sesuatu yang baru daripada orang mati." Tidak lama setelah itu, Abu Bakar wafat. Ia wafat pada hari Senin 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi.
Kesedihan atas kematian Abu Bakar tidak saja dirasakan oleh keluarganya, tetapi para sahabatnya juga merasakan kehilangan. Pada Senin sorenya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat yang lain menguburkan jenazah Abu Bakar di samping liang lahat Rasulullah. Kisah Abu Bakar mengajarkan kita bahwa kita harus selalu senantiasa untuk memelihara sifat zuhud hingga akhir hayat. Itulah tadi adalah video yang menceritakan tentang kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sikap apa sih yang bisa kita contoh dari Sayyidina Abu Bakar? Yaitu adalah yang pertama, sikap zuhud, yaitu sikap tidak cinta dunia, tidak menyukai hal-hal yang berbau dunia. Bukan berarti beliau itu tidak butuh dunia, tidak. Akan tetapi beliau menggunakan dunia seperlunya beliau, secukupnya beliau. Jadi beliau itu tidak suka kehidupan yang mewah, tidak suka hidup berfoya-foya. Kok bisa, Bu? Contohnya seperti apa? Tadi ketika beliau wafat, beliau tidak meninggalkan 1% pun harta, tidak meninggalkan harta warisan untuk anaknya, untuk keluarganya. Akan tetapi malahan harta-harta beliau ini, hasil gaji beliau itu disumbangkan kepada khalifah selanjutnya untuk dimanfaatkan pada kepemimpinan khalifah selanjutnya. Yang intinya beliau itu menyumbangkan hartanya demi kebutuhan umat. Nah, itu adalah salah satu sifat beliau. Yang kedua adalah sifat rendah hati. Nah, sebagai pemimpin, beliau mau bersombong, dia itu bisa, akan tetapi beliau tidak suka. Beliau tidak memiliki sifat kesombongan itu. Beliau hanya memiliki kerendahan hati dalam hati beliau. Ini loh yang menjadikan beliau itu disukai oleh para umatnya yang ada di bawah kepemimpinannya itu. Yang ketiga adalah sosok pemimpin yang sederhana. Nah, jadi sifat beliau ini sungguh komplit. Yang pertama adalah rendah hati, yang kedua zuhud, yang ketiga sosok pemimpin yang sederhana, sosok pemimpin yang patut dicontoh oleh pemimpin-pemimpin lainnya. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, yaitu berupa merangkum atau mencatat hal-hal penting yang dapat kita ambil dari video yang sudah Ibu putar tadi. Nah, video nanti akan Ibu kirimkan di WA group. Silakan nanti ditonton kembali, kemudian dicatat apa saja yang bisa kita ambil, apa saja hal-hal penting yang bisa kita ambil pelajarannya. Seperti itu ya, untuk tugasnya bisa dipahami. Ibu kira pertemuan kita hari ini sudah cukup ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita tonton bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua dan dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Ibu kira sudah cukup. Kalau begitu Ibu akhiri. Terima kasih semuanya karena sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Cukup sekian. Allahumma